Halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin share mengenai pemrograman game yang cukup terkenal saat ini ya, yaitu Scratch. Platform ini relatif ringan ya guys, karena kita tidak perlu menginstal aplikasi khusus tertentu. Kita cukup menggunakan browser favorit kita, bisa Chrome, bisa Mozilla Firefox dan sebagainya gitu ya. Pemrogramannya juga relatif friendly, jadi tidak sulit untuk dipelajari oleh usia anak-anak sekalipun. Platform ini juga cukup bagus untuk media memahami logika pemrograman ya guys. Jadi menurut saya, jika usia anak-anak ingin belajar pemrograman berbasis teks seperti PHP, C, C++, Java, dan lain-lain, sebaiknya belajar logika pemrogramannya di platform Scratch ini. Hal ini insya Allah saya akan bahas tahap demi tahap dalam mempelajari dasar-dasar pemrograman. Dimulai dari video ini ya, kita akan kenalan dulu dengan platform ini. Yang pertama, bagaimana sih caranya mengakses Scratch? Jadi cukup mudah, kita buka aja browser kita. Kali ini saya pakai Chrome ya guys. Kalian boleh pakai selain Chrome, pakai Mozilla juga boleh, pakai browser favoritnya ya, Opera juga boleh. Nah, cukup masukkan alamatnya, yaitu scratch.mit.edu ini ya, seperti ini. Oke, lalu tampilannya seperti ini ya. Oke, nah ini adalah halaman home-nya. Di sini ada beberapa fitur yang saya bahas adalah di bawahnya nih ya. Ini ada karya-karya komunitas. Jadi di sini tuh ada apa ya, komunitasnya gitu ya. Dan kita bisa bergabung di situ untuk membagikan karya-karya kita gitu. Dan kita bisa memainkan karya-karya dari member lain gitu. Nah, yang kedua ini kita sebaiknya bergabung ya dengan Scratch ya, menjadi member dari komunitasnya. Caranya ini cukup klik bergabung dengan Scratch ini, atau klik yang ini, button gabung ini. Saya klik ya. Nah, ini kita harus memasukkan nama pengguna ya, username. Misalnya ini ya, coding underscore Indonesia kedua gitu ya. Seandainya kita masukkan ya. Oke, ini juga ya. Oke. Oh, nah pengguna tidak diperbolehkan, berarti kita masukkan yang lain ya. Oke, ini kita save aja. Dan kita pilih negaranya ya. Kita masukkan data-data yang diminta ya guys ya. Ini negara Indonesia. Saya lanjut. Bulannya anggap Januari 2000. Saya lanjut. Dan ini uang. Lanjut. Ini alamat emailnya ya. Oke, ini masukkan alamat email, lalu kita klik buat akun. Nah, sudah berhasil sudah berhasil membuat akunnya. Kita klik memulai. Kalau pakai bahasa Inggris bisa disesuaikan sendiri. Ini kebetulan bawaan browser saya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini ada tampilan setelah kita sudah mempunyai login ya,
menjadi member dari komunitas Scratch ini. Nah, di sini ada confirm your email to enable sharing. Artinya apa? Ini kita agar bisa share ya, agar kita bisa share karya kita, itu kita harus melakukan konfirmasi email. Nah, ini biasanya akan dikirim ke email ya. Nah, akan dikirim ke email. Ini kita klik confirm your email. Nah, sudah. Setelah itu ini berarti mereka sedang mengirimkan email ya. Tuh. Ini bisa kita langsung cek di email kita ya, apakah sudah masuk atau belum. Oke, ternyata belum masuk ya guys. Jadi biasanya memang ada jeda, kadang itu bisa sampai 10 menit atau 15 menit. Nanti kita bisa cek lagi. Oke, selanjutnya adalah yang terpenting, bagaimana caranya untuk memulai membuat karya ya. Kita klik buat, kalau pakai bahasa Inggris create di sini ya. Kita klik menu ini. Nah, di sini adalah tampilan ya, tampilan lembar kerjanya. Tuh. Untuk membuat atau menyeting bahasanya, kita bisa klik ini ya. Ini bisa kita pilih. Kalau mau English, klik English, nanti akan otomatis berubah. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, klik bahasa Indonesia ya. Oke, di sini ada apa aja gitu ya. Di sini ada ini adalah pilihan perintah-perintah atau blok perintah ya, yang mana sudah dikategorikan kode-kodenya. Ada gerakan, tampilan, suara, kejadian, dan lain-lain gitu ya. Untuk gerakan itu adalah blok perintah yang berkaitan dengan gerakan gitu ya. Kalau tampilan ya blok perintah yang berkaitan dengan tampilan, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Dan kategori ini dibedakan juga dengan warna ya. Kalau yang biru kayak gini, ini termasuk kategori biru, gerakan. Kalau yang ungu termasuk kategori tampilan. Yang biru muda ini kategori sensor dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, yang tengah ini ya, yang kotak tengah ini untuk menaruh perintah dari game yang kita buat gitu ya. Misalnya ini kita taruh perintah gerak di sini. Nah, ini berarti kita bikin gamenya di sini ya, kayak gitu. Oke, untuk mendelete bisa klik kanan delete, hapus balok, atau langsung aja dibuang ya, keluar area kotak ini, misalnya ke sini gitu ya, sini dia akan terbuang. Nah, yang ketiga, yang kotak kanan ini adalah simulasi ya, mensimulasikan game yang sudah kita buat. Misalnya nih ya, gerak 10 langkah. Gimana caranya? Kita coba klik, dia akan berjalan ya dengan jarak 10 langkah. Kalau pingin setelah gerak terus langsung berputar, itu kita langsung taruh di bawahnya. Nah, dia bergerak 10 langkah lalu berputar ya. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya saya mau cerita tentang yang di bawah ini ya. Ini adalah sprite ya, istilahnya adalah sprite. Nah, sprite ini adalah komponen dari game kita, yang mana dia itu bisa kita atur dengan menyusun
balok-balok perintahnya gitu ya. Sprite ini terdiri dari beberapa kostum biasanya, tapi ada juga yang hanya satu kostum. Kayak kucing ini ya, kucing ini ada berapa kostum? Kita lihat di tab kostum ini ya. Kalau tadi saya sudah cerita tentang kode, tab kode, saya sekarang ke tab kostum ya. Nah, di sini ada dua kostum ya, ada dua kostum, kostumnya yang kayak gini dan yang seperti ini. Tuh. Tiap sprite itu bisa beberapa kostum ya, bisa mempunyai berapa kostum, bisa hanya satu kostum gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya menambahkan sprite. Jadi dalam game kita itu memungkinkan ya untuk memiliki atau terdiri dari lebih dari satu sprite. Kita tambahkan dengan cara ini ya, ada kepala kucing di sini, ada kepala kucing di sini. Mouse kita itu kita arahkan aja ke ini gambar kepala kucing. Nah seperti ini, jangan diklik dulu ya. Saya ingin cerita dikit. Ini ada fiturnya. Yang pertama adalah pilih sprite. Ini adalah fitur untuk memilih gambar-gambar sprite yang sudah disediakan oleh Scratch gitu ya, yang seperti ini ya. Nah, ini ada banyak dan di atasnya ada kategorinya ya, filternya. Ada hewan, ini hewan semuanya ya, orang, fantasi dan lain sebagainya. Kalau ingin filter secara khusus ya bisa ya, misalnya dinosaur misalnya. Oke, dino. Nah seperti ini ya. Oke, atau dan lain sebagainya ya. Nah kali ini saya mau menambahkan ini ya, misalnya balerina ini. Nah, balerina ada berapa kostum? Balerina ada ini ada 4 kostum ya. Baik, yang kedua ini adalah lukis ya. Lukis ini kita bisa menggambar sendiri sprite kita sendiri. Kita klik misalnya, di sini ada fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya bisa mencoret sendiri dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini kejutan tuh random ya, random. Nah, kita tambah lagi ya random, pilihan dari Scratch-nya. Nah, selanjutnya kita juga memungkinkan untuk mengunggah atau mengupload sprite sendiri. Bisa PNG, bisa JPEG dan sebagainya. Oke. Dan selanjutnya saya mau cerita bagaimana caranya menghapus sprite ya. Ini kita bisa klik tombol tempat sampah ini ya, gambar tempat sampah, kita klik, dia akan hilang. Lalu bagaimana kalau kita nggak sengaja untuk menghapus? Jangan khawatir, jangan panik, kita bisa ke sunting. Kita nggak bisa mengembalikannya kalau udah kayak gini ya, kecuali dengan cara sunting ini ya. Sunting, kalau bahasa Inggris apa ini? Bahasa Inggris edit ya. Kita balikin ke bahasa Indonesia. Kita bisa klik sunting. Di sunting ini ada submenu kembalikan sprite, dia akan kembali. Nah, beserta kode-kodenya. Bisa hapus, saya hapus, kayak gitu ya. Saya hapus. Oke. Nah, di sini ada juga properti dari sprite ya. Ada nama, misalnya bisa kita buat apa hari ini gitu ya.
Dan ini adalah XY sampingnya nih. XY ini adalah posisi dari sprite-nya. Untuk posisi itu kita pakai koordinat XY ya teman-teman ya. Koordinat XY ya, ini berarti sprite ballerina ini dia koordinat ya, posisinya berada di koordinat X 52 ya, dan Y di titik 24. Ini kalau kita ubah ya akan berbeda lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi ini ada lokasi. Nah selanjutnya ke bawah dikit ada gambar mata ya, gambar mata. Sampingnya apa? Gambar mata yang dicoret. Warna biru ini berarti ini yang sedang aktif. Ini adalah status dari tampilan ya. Kalau yang kanan ini di hide atau disembunyikan, ini aktif biru ini. Kalau kita tampilkan, kita show, kita klik ini. Oke. Nah selanjutnya ini adalah ukuran. Kita bisa setting ukurannya guys. Misalnya kita mau perbesar, anggap saja ini satuannya persen ya. Misalnya kita perbesar jadi 150%. Kita tinggal enter. Nah dia lebih besar ya. Kalau mau lebih dikecilin 170. Nah untuk arah ini adalah hadap atau apa ya? Ya anggapnya hadap gitu ya. Arah dari si sprite ini. Kita klik aja. Nah ini panahnya mengarah ke kanan ya. Artinya ini apa ya, ke kanan kita anggapannya seperti itu. Misalnya kucing ini ya, ini kan menghadap ke sini ya, menghadap ke sini ya, kiri bawah. Kita klik, nah kiri bawah sih. Jadi kalau mau kita buat dia hadap ke kanan ya kayak gini ya, bisa langsung apa namanya, diketik juga bisa ya. Misalnya 100, agak miring dikit gitu, atau 90 atau 180 ke bawahnya. Seperti itu ya. Baik guys, cukup di sini dulu penjelasan di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya, karena kami insya Allah akan bahas ya tahap demi tahap, pelan-pelan ya, dalam belajar Scratch ini. Dukung kami dengan menekan tombol like and share ya, share video kami kepada yang membutuhkan ya. Baik, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.